Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul saat ditemui di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Senin sore menjelaskan terkait isu yang ramai di media sosial soal dirinya dipecat atau dilengsarkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, hingga isu dirinya akan ditarik oleh partai lain. Bambang Pacul yang didampingi FVK Rudiatmo saat menghadiri rapat internal di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah membantah semua isu tersebut. Sosok yang terkenal dengan sebutan Komandan Korea ini menegaskan dirinya tidak akan pernah pindah ke partai lain dan akan tetap setia pada PDI Perjuangan. Ada partai lain yang akan membidik? Apa? Partai lain yang ingin membidik Pak Bambang Pacul? Membidik apa? Ya, ingin Kebu ke PSI. Ini celarain. Ini tadi ketua DPP kak. Tidak ada, ini loh, tanya ini. Gitu loh. Kita ini sama-sama ngerti sebelum PDI Perjuangan. Kita panjang perjalanannya. Gitu loh. Jadi kalau sampean misalnya engkau nek kowe kasarane, kowe ora diganggoke ning PDI Perjuangan, pindah partai Pak Pacul, kayak kita dibidik partai lain gitu maksudnya. Udahlah, lupakan. Lupakan itu lupakan. Bambang Pacul tidak akan pernah pindah partai. Itu clear ya? Bambang Pacul itu di PDI Perjuangan. Nanti sampai kapanpun PDI Perjuangan di ekstrem kowe ekstrem. Iki ganti judul iki. Ekstrem. Dipecat piye Pak Pacul? Ya dipecat tetep aku merasa PDI Perjuangan. Benar. Pindah partai ora Pacul? Betul. 100% tidak. Ada iming-iming, udahlah lupakan. Bambang Pacul menempuh jalan satria. Korea, Pak. Jalan satria. Korea. Korea itu mentalitasnya. Mentalitasnya Korea, jalan sebagai anak Jawa, jalan saya jalan Satria. Clear. Clear. Satria itu kerajaannya rubuh misalnya, maka orang terakhir itu adalah kayak kalau ibaratnya itu kapal. Saya diangkatin aja jangan diputer-puter loh. Nanti diputer-puter, wah PDI Perjuangan tenggelam, awas kamu. Jadi gini loh ibaratnya, kalau ini ada kapal berjalan, kapal itu bocor kemudian mau tenggelam, yang lari pertama kali tikus. Nggak ada di situ. Nah, koda terakhir, mereka yang setia jadi anak geladak terakhir, anak buah kapal, kita akan bertahan di sana. Understand? Clear? Jangan aneh-aneh. Pak, salam Pak, salaman. Tangani. Oke. Sementara itu menanggapi soal dipecat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, pria yang mengawali karir di dunia politik dengan mengikuti Badiklat Pus DPP PDI Perjuangan pada tahun 2000 hingga 2004 ini menegaskan akan fokus pada tugas sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif di DPP periode 2025-2030. Maunya satu, kita ini adalah kader PDI Perjuangan yang pegang struktural partai. Keputusan Kongres adalah keputusan tertinggi partai. Oke? Nah, dari keputusan Kongres itu sudah dinyatakan bahwa tidak ada hari ini yang rangkap jabatan. Jadi karena nggak boleh ada rangkap jabatan, itu yang tidak bolehkan keputusan di dalam ADART ya. Maka salah satunya yang rangkap jabatan itu Pak Bambang Pacul, karena menjadi ketua DPP sekaligus ketua DPD. Satu, Pak Oli Dondo Kambe, bendara umum yang rangkap ketua DPD. Pak Said Abdullah itu Jawa Timur, kalau Pak Oli Sulawesi Utara. Kemudian ST Wijayanti PLT Bengkulu, itu nggak diizinin lagi. Satu orang itu harus fokus dalam struktur partai, nggak boleh rangkap jabatan. Pak Rudi misalnya kau tanyakan doang ketua DPC Solo, ini juga PLT
diganti PLT-nya sekretaris Pak Teguh, kemudian sekretaris juga di PLT oleh Mas Budi, kan gitu ya. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, semua on the track. Oke? Mas Bambang nggak merasa dicopot ya? Ora enek nyopot piye. Yang dia Pak Rudi loh. Dicopot ora dadi ketua DPP to ya. Ya, gitu. Artinya pemberitaan awal itu nggak benar ya, Pak, Sing ya? gawe berita wae. Lah kan itu kan pilihan diksi. Pilihan diksimu itu dicopot. Onone pilihan diksi yang lain dipecat. Mana pilihan diksinya? Itu yang benar adalah ini di dalam rangka ini. Ini rangkap jabatan. Nah, tidak ada rangkap jabatan. Satu orang nggak boleh dua. Kemarin Pak Pacul itu kan 3 malah. Untuk ketua DPD, ketua DPP, ketua itu sekretaris fraksi. Oke, jadi clear ya. Tugas Pak Rudi juga clear. Pak, harapannya ke Pak Rudi apa Pak? Harapan kepada Pak Rudi. Menjalankan DPD. Terus semua kader partai harapannya sama. Bagaimana partai itu solid dan di dalam pertemuan elektoral kita menang. Kan gitu loh. Ya Jawa Tengah walaupun masih menang tapi turun suara untuk pileg. Untuk pilgub belum pernah kalah baru kemarin. Kan gitu loh. Kalau sebelumnya kita menang terus. Kemarin kalah. Pilpres biasanya juga menang, terus ini kemarin kalah. Jadi situasi ini tentu partai harus tentu dari evaluasi lah, itu ketum lah dalam hal ini, kemudian melakukan perenungan-perenungan, oh ini jalan rekap jalan, mungkin begitu, kongres putusin gitu kita ikut. Jadi Pak Rudi dan Pak Pacul ini kan kawan lah. Ini kabeh kok. Pak Pacul, pertemuan tadi menguatkan Pak Rudi jadi ketua apa ya? Apanya? Pertemuan tadi menguatkan. Kalau soal siap PLT. ini PLT. Hari ini PLT. Apakah nanti dalam konferda terpilih sebagai ketua itu urusan berikutnya? Ya. Oke. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung secara khusus kekalahan partainya di Jawa Tengah pada pemilu 2024 lalu. Dalam pidato politiknya di Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu 2 Agustus 2025. Dengan nada mengingatkan, Megawati meminta kader PDIP di Jawa Tengah agar tidak mengulangi kekalahan yang sama untuk pemilu mendatang. Di belakang itu, awas lo, jangan memalukan saya lagi lo. Nggak usah teriak-teriak. Yang penting kerjakan sesuai arahan saya. Lorong saya PDI itu saupret tuh. Jadi kalau sudah rapat fraksi itu bersama maksud saya kan hanya 4, kalau dulu PDI, P3, Golkar, fraksi ABRI. Tapi kecil-kecil tapi rawit. Iya, nah itulah kalau dia tadi ya saya ketawa, dan saya tadi berkata pada diri saya, asik juga loh waktu dulu itu ternyata ya karena punya greget gitu. Nah kalau sekarang kumpulin segini banyak tapi ya itu kembali aduh susah banget. Yang suruh masuk aja tadi susahnya. Nah itu bagian dari disiplin. Seperti diketahui, aturan baru dari PDI Perjuangan yang muncul usai Kongres di Nusa Dua Bali pada awal Agustus lalu melarang anggota kader partai merangkap jabatan. Sehingga Bambang Pacul yang semula menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan merangkap tugas sebagai bidang pemenangan pemilu legislatif di DPD kini hanya berfokus pada tugas sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif di DPP periode 2025-2030. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.